Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Galuh Indrianingsih dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Baik, untuk pokok bahasanya itu ada latar belakang munculnya reformasi pada tahun 1998, lalu pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, lalu ada pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau biasa disapa dengan Gus Dur, lalu pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, lalu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1 dan 2. Sebelum itu, apa sih itu reformasi? Ya, jadi reformasi merupakan perubahan tatanan kehidupan yang lama dengan tatanan kehidupan yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu pada 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2018, di mana pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat dalam 4 tahun terakhir, yang tadinya 6,8% pada tahun 2010 menjadi 5%. Itu menandakan daya beli masyarakat itu melemah. Nah, lalu Jokowi mengadakan suatu pendekatan tujuannya itu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melalui reformasi ekonomi domestik yang terutama lebih berfokus pada sisi penawaran, seperti melalui pengembangan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Selain itu juga Jokowi melakukan reformasi lebih jauh dengan menghapus subsidi BBM premium, lalu memberikan subsidi tepat dengan jumlah itu 1.000 rupiah per liter untuk solar dan mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga. Meskipun langkah tersebut itu sempat menumbuhkan kepercayaan publik akan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi Indonesia yang serius, namun hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 itu terus melambat hingga mencapai titik terendah, yaitu 4,7% pada triwulan kedua. Nah, oleh karena itu Presiden Jokowi ini memutuskan untuk kembali melakukan langkah reformasi ekonomi melalui peluncuran paket kebijakan ekonomi pada September 2015 hingga Juni 2016 yang telah mencapai 12 paket kebijakan ekonomi atau PKE, yaitu deregulasi dan debirokratisasi. Apa itu deregulasi dan debirokratisasi? Jadi deregulasi ini dilakukan dengan melakukan tinjauan regulasi yang komprehensif serta menghilangkan regulasi yang berulang, lalu yang tidak diperlukan, yang tumpang tindih atau yang tidak relevan. Sementara itu, debirokratisasi itu mencakup simplifikasi, delegasi otoritas, serta elektronisasi dari berbagai prosedur untuk mendapatkan perizinan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, beberapa pencapaian kunci dalam usaha deregulasi ini mencakup pendirian layanan perizinan investasi selama 3 jam, lalu simplifikasi perizinan kehutanan, pendirian sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik, dan sejumlah insentif pajak dan kredit bagi beberapa industri dan UMKM. Nah, yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, periode yang kedua ini pada 20 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, di mana ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 ini diperkirakan tumbuh negatif, dikarenakan pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, membuat perekonomian Indonesia ini menurun sangat drastis. Dampak pandemi COVID-19 ini menyebabkan rendahnya
rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar itu ke arah cenderung lebih negatif. Dan dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia ini salah satunya yaitu peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19 pada saat itu. Lalu pemerintah menerapkan suatu kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah. Tujuannya itu untuk mencegah penyebaran pandemi COVID. Namun adanya PSBB ini menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik dan penghasilan masyarakat ikut menurun dikarenakan pandemi ini kan menyebabkan sebagian besar sektor usaha itu mengurangi aktivitas atau tutup total dikarenakan adanya PSBB tersebut. Untuk mengatasi hal-hal permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia pada masa Jokowi periode kedua ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, tujuannya untuk menangani pandemi COVID yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Mana pemerintah ini membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, di antaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Seperti yang kita tahu bahwa konsumsi dalam negeri itu semakin banyak dan semakin mengalami kenaikan. Oleh karena itu, konsumsi memiliki peran penting terkait dengan adanya daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah ini mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dan dana tersebut ini disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT, lalu kartu prakerja, pemberian listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Dan pemerintah daerah juga berusaha untuk menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif kepada UMKM dan koperasi, di mana pemerintah ini memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, lalu subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, pinjaman modal kerja sampai 10 miliar rupiah, dan pemberian insentif pajak misalnya pajak penghasilan seperti PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, Bank Indonesia juga ikut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan cara menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga ini berguna untuk meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian Indonesia pada masa reformasi, terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 1 dan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.